movement yang saya pelajari itu, Biblical Counseling Movement itu memang ada keunikan. Berangkat dari satu isu bahwa Alkitab itu cukup ya. Dia bisa untuk menolong kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Pendidikan sekarang misalnya punya policy gitu. Di tempat kami tidak ada disiplin, tidak ada hukuman. Kalau kita bandingkan dengan Alkitab, justru Alkitab mengajarkan kita untuk melihat bahwa anak-anak muda itu erat hatinya tuh melekat pada kebodohan. Dosa itu kan sesuatu yang real. Setiap orang Kristen pasti percaya bahwa dosa menjadi biang kerok banyak hal di dalam dunia ini. Pak Ivan, terima kasih untuk kesediaan diwawancara. Sama-sama, Pak. Saya penasaran awal-awal Pak Ivan menyerahkan diri jadi hamba Tuhan itu ceritanya gimana ya, Pak? Pertama kan saya sudah pelayanan, Pak ya. Jadi saya ada beban penginjilan. Lalu sambil saya mengajar, saya juga jadi guru. Jadi paman saya yang tadinya adalah guru mengatakan, kalau kamu memang bebannya penginjilan, salah satu tempat di mana kita bisa memberitakan Injil adalah kalau kita menjadi guru. Paman saya bilang, kalau kita penginjilan kita pergi cari orang. Tapi kalau kita jadi guru, murid-murid itu setiap tahun datang ke kita. Lalu saya coba, saya jadi guru, saya memberitakan Injil di sebuah sekolah. Lalu setelah lulus kuliah, setelah kira-kira 4 tahun memberitakan Injil, saya ada beban untuk merasa harus diperlengkapi. Lalu kemudian saya masuk ke STTRI yang dulunya namanya adalah Institut Reform untuk memperlengkapi diri. Yang saya tahu dari Pak Ivan kan Pak Ivan bahkan sangat mendalami banyak bidang. Tapi saya pernah dengar dari Pak Ivan bahwa awal-awal belajar teologi tetap ada kesulitan juga ya? Iya Pak, jadi sebetulnya kan saya menjelajah bidang-bidang kan karena basicnya kan penginjilan. Misalnya saya mau jadi guru. Lalu kemudian di satu sekolah misalnya kebutuhan gurunya itu guru seni gitu. Padahal kan memang saya seni rupa tapi saya enggak bisa seni musik. Ya saya terpaksa belajar supaya saya bisa masuk, saya bisa memberitakan Injil di tempat itu. Misalnya ada kebutuhan untuk drama, untuk menyentuh komunitas tertentu. Saya ya tertarik pada drama tapi saya belum bisa. Maka saya belajar lalu kemudian saya masuk ke komunitas drama. Ya jadi pada intinya kepengen ketemu sama orang-orang yang mungkin suka musik gitar gitu ya, lalu saya belajar gitar supaya bisa masuk ke sana. Tapi kalau teologi itu kan karena memang mau tidak mau ya, saya merasa kurang, saya merasa tidak sanggup, maka saya perlu diperlengkapi. Tapi pada waktu pertama kali masuk itu ke Streets, Pak. Jadi saya sambil kuliah di Trisakti waktu itu, lalu kemudian juga belajar Streets di malam hari. Nah, pada waktu masuk itu cukup putus asa karena satu kali kuliah itu saya catat kira-kira ada sekitar hampir 25 kata yang saya tidak tahu. Fluktuasi, apologetika, apalah macam-macam gitu ya. Tapi paman saya memberikan semangat. Dia bilang, mungkin setelah beberapa kali kamu akan terbiasa karena sedang masuk dunia yang baru. Keputusasaan Pak Ivan itu menyambung asa banyak orang, Pak. Lalu setelah akhirnya studi juga Pak Ivan tetap sambil melayani di sekolah juga ya tetap? Iya, jadi saya memang jadi guru waktu itu tahun 96, itu berlangsung sampai sekarang. Jadi pada waktu itu karena mengajar juga bisa dialihkan, saat itu masih ada sekolah hari Sabtu. Dan karena saya dari awal ketika masuk sudah diskusi dengan dosen-dosen, saya diberikan kesempatan 1 tahun untuk adaptasi. Tapi di tahun kedua, saya diizinkan sambil kuliah di hari Sabtu saya boleh melayani mengajar. Dan waktu terjun di sekolah terus penginjilan juga cukup banyak sebenarnya orang yang akhirnya jadi Kristen ya Pak ya? Iya. Boleh kasih tahu metode bagaimana kok bisa? Kalau dalam jemaat pertama yang saya pelajari itu kan mereka metode itu macam-macam ya. Tapi seorang peneliti namanya Michael Green mengatakan yang paling penting itu sebetulnya adalah conviction mereka dan passion mereka. Jadi kesungguhan mereka, iman mereka bahwa keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus, lalu beban mereka, sehingga mereka memakai setiap kesempatan itu untuk men-sharingkan firman Tuhan.
Lalu di situ ada satu kalimat Injil itu Tuhan mulai itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi di situ dibedakan dari dalam keluar dengan sekedar menarik orang ke dalam. Misalnya sebuah gereja, oh enggak ada orangnya, persekutuan remajanya mau berkurang, maka saya outreaching supaya mereka masuk. Itu saya kira bukan spirit penginjilan ya, tapi dari dalam berarti kita membina komunitas dulu. Bagi saya harus mulai dari sekelompok orang-orang, anak-anak yang dimuridkan, harus hidup saling mengasihi, harus kompak, harus janji, lalu kemudian dari kecil ini kemudian mulai membesar. Jadi kita menunjukkan sebuah cara hidup, kita hidup saling mengasihi. Nah ini kalau saling berantem memang akan menjadi kontradiktif. Berarti ketika di sekolah ada sekelompok anak-anak yang jadi kelompok itu ya? Ya, jadi biasanya pengurus ya, itu kita muridkan, kita hidup bersama-sama. Nah ini interaksi antara saya dengan mereka kan juga dilihat oleh orang ya, bagaimana kita berinteraksi. Lalu kemudian mereka juga didorong untuk boleh memberitakan Injil. Lalu dalam relasi dengan mereka juga Pak Ivan banyak sentuh hal-hal yang memang mereka suka ya Pak ya? Iya, karena mungkin saya juga memang suka sih. Oh, jadi natural itu bukan? Iya, iya. Sebenarnya itu sangat penting kan untuk bisa masuk ke Injil juga ya? Iya, jadi seperti common ground ya Pak ya. Jadi kalau kita ngobrol dengan anak-anak itu kan bahan omongannya apa gitu ya. Ya kita bicara dengan bahasa mereka, apa yang mereka mengerti, apa yang mereka suka dalam keseharian. Tetapi kan kita bisa belajar dari hal yang sederhana itu kemudian menarik misalnya memikirkan tema-tema yang lebih serius, misalnya mengenai kebebasan, mengenai kebahagiaan, mengenai misalnya tujuan hidup dan yang lain. Lalu sebelum menjadi asisten gembala di pusat, Pak Ivan juga jadi pembina remaja cukup lama ya Pak ya? Iya. Ini kayaknya William ada penasaran beberapa hal. Iya. Ya Pak Ivan kan kalau kita menghadapi remaja kan macam-macam ya gitu ya. Ada yang benar-benar rebel, ada yang kelihatannya nurut tapi justru ya di dalamnya juga keras gitu ya. Gimana ya Pak Ivan menghadapi remaja-remaja yang banyak kondisi ini beda-beda gini gitu. Kita berikan apa yang tidak bisa diberikan oleh teknologi. Kita berikan apa yang nggak bisa diberikan oleh banyak orang pinter di dalam zaman ini, yaitu waktu ya sebetulnya ya. Waktu lalu persentuhan ya. Jadi memang salah satu hal yang penting sebagai pembina remaja ya kita memberikan waktu kita. Kita hadir di situ. Nah ini yang memang sulit saya lakukan di tengah-tengah kalau sudah misalnya harus menggembalakan satu jemaat yang besar. Waktu untuk ada di tengah-tengah mereka, melakukan pemuritan, lalu kemudian satu persatu anak-anak remaja kan di belakang sukacita mereka juga ada begitu banyak pertanyaan dan pergumulan. Nah kita juga hadir tengah-tengah mereka, lalu kita menjadi significant life dalam kehidupan mereka. Ya kadang beratnya juga ya misalkan ya ketemu sama mereka tuh, mereka sekarang benar kata Pak Ivan soal teknologi ya. Mereka ketemu tuh sudah di dalam game gitu ya. Jadi kadang sebelum mulai remaja pun mereka sudah ada ngumpul berempat gitu, berlima ya. Mereka bukan ngobrol, tapi mereka main game bareng gitu Pak Ivan. Ya untuk jembatan masuk ke sananya itu agak sedikit susah ya gitu ya. Terutama saya juga nggak main gamenya mereka atau itu bagaimana ya Pak Ivan? Kan kita dicipta untuk bertualang ya. Jadi kita itu kan adventurous creature ya. Jadi Tuhan memang menciptakan kita untuk bertualang. Maka kalau nggak bertualang ya kita kan bosan ya. Tapi kan sebetulnya ada adrenalin rush yang lain ya ketimbang hobi misalnya olahraga ekstrim atau misalnya main game. Misalnya ya, saya percaya orang jagoan seperti apapun juga pasti akan harus belajar berani ketika memberitakan Injil. Ya kan, enggak peduli dia dan berapa dalam karate atau taekwondo, dia jago apa. Tapi memberitakan Injil itu butuh keberanian. Nah, jadi anak-anak remaja kan kalau misalnya kita libatkan misalnya di PI rumah sakit, kita berikan kepada mereka kegiatan yang meaningful gitu. Libatkan misalnya dalam pelayanan sosial atau kegiatan-kegiatan lain. Jadi daripada kita datang lalu dengan apa ya Pak Ivan sifat ya lu jangan main game atau apa, mendingan kita tuh seperti mengarahkan mereka ke arah yang lain gitu, ke arah yang lebih baik gitu ya Pak Ivan. Iya, karena kalau di dalam Alkitab sendiri kan Christian philosophy of education itu kan mentoring ya. Di dalam yang paling tua misalnya Ulangan pasal 6 kan melibatkan kemanapun, jadi ada unsur observasi, ada unsur melibatkan, ada unsur memberikan pertanyaan untuk menggali kuriositas mereka, jadi ya pelibatannya. Saya tertarik dengan tema tadi Pak, kita ini adalah makhluk yang adventurous. Kita kalau
lihat ya abad 21 ini kan banyak kebosanan ya Pak ya. Kebosanan itu kan karena ada hal-hal yang kita nggak explore ya. Jadi lalu kemudian bagaimana hiburan, entertainment itu apa? Entertainment itu asosiasinya ya hanya elektronik gitu. Maka kecanduan gadget di kalangan anak muda kan jadi tinggi. Padahal kan sebetulnya kenikmatan dan adventure itu ada di banyak tempat. Dan khususnya rumah Tuhan itu adalah satu komunitas yang adventurous bagi saya ya. Jadi ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk Tuhan dan komunitas Kristen. Jadi ada cara sebenarnya untuk lihat gimana hal-hal yang ada di dalam kita bukan dihilangkan ya, tapi diarahkan ke hal yang tepat gitu. Iya. Jadi gereja nggak monoton ya Pak ya. Jadi gereja justru penuh dengan hal-hal kebaruan sebetulnya. Dan Tuhan kan berjanji ya, Dia akan menolong kita untuk menemukan kebaruan demi kebaruan, karena Kristus itu sendiri yang akan pada akhirnya menjadikan segala sesuatu menjadi baru. Ya, saya tertarik juga ini dengan ini ya Pak Ivan, kalau misalkan kita menghadapi remaja yang ada masalah gitu misalkan ya. Tentunya mau nggak mau mereka kadang cerita ya, konseling ya gitu ya. Nah biasanya kan ada macam-macam nih ya Pak ya. Ada yang mungkin ceritanya berjam-jam panjang, tapi ada juga yang enggak. Nah itu bagaimana ya Pak Ivan sebagai kita menghadapi remaja ini? Apakah memang biarkan mereka curhat dulu, lalu belakangan kita kasih nasihat, atau bagaimana? Mungkin ada strategi khusus nggak? Pertama kita masuk sebagai teman ya, sebagai teman. Karena dalam Amsal sendiri kan persahabatan itu sebetulnya bukan hanya persahabatan antara mereka yang setara, tetapi persahabatan juga adalah persahabatan dengan mereka yang lebih tua. Nah ini mungkin yang hilang di dalam seni persahabatan di zaman sekarang. Karena media mengajarkan, oh kalau sama yang lebih tua ayahnya kah, atau orang yang lebih tua mentornya, gurunya, atau pembina rohaninya, pendetanya, itu ada generational gap gitu. Nah jadi orang tuanya juga merasa sungkan masuk ke anak, yang anaknya juga merasa tidak perlu untuk datang ke orang tua. Padahal Amsal bilang, kalau misalnya kita mau bijaksana, kita harus bergaul dengan orang yang bijaksana. Kalau kita hanya bergaul dengan yang setara saja gitu ya, kita akan sulit mendapat bijaksana dari orang yang lebih berpengalaman. Makanya contohnya ketika Salomo itu, Daud mau meninggal, dia dipanggil oleh Daud lalu dikasih tahu macam-macam. Ya, Simai itu dulu saya biarkan hidup, nanti waktu saya mati kamu harus bunuh dia. Terhadap si ini kamu harus begini, harus begini. Dan setelah Daud mati, seluruh nasihat ayahnya itu dilakukan oleh Salomo. Dan akhirnya tahta Salomo kokoh. Tapi Rehabeam sebaliknya, meskipun dalam kitab Amsal, Salomo pernah mengatakan bahwa anakku, kamu harus mendengar ajaran papamu. Karena papamu juga mendengar ajaran papanya gitu ya. Tapi akhirnya Rehabeam memecat seluruh penasehat seangkatan papanya, mengangkat yang setara, sehingga akhirnya kerajaannya terbelah menjadi dua. Jadi mesti masuk sebagai seorang sahabat ya, mengenai berbicara tidak itu kan metode ya. Dan yang penting sebetulnya kan pertama adalah memenangkan hati dulu. Ini trust issue. Kalau mereka sudah trust sama kita, itu mereka akan buka hati. Tapi kalau mereka belum trust, pasti mereka akan menutup, sedikit bicara dan sebagainya. Iya, jadi ini lebih juga justru tuntutan bagi pembimbing-pembimbing rohani juga kita bagaimana turun selevel dengan mereka gitu lah ya Pak, supaya bisa mereka trust, bisa ngobrol. Tapi mesti naik kan, Tuhan Yesus turun tapi terus dibawa naik. Oh, okay. Kalau setara terus tidak naik, kita akhirnya yang jadi kena masalah galau dengan problem mereka. Ada tema menarik lagi jadinya Pak, yaitu persahabatan lintas generasi. Maksudnya selama ini kan kita terkurung dengan konsep persahabatan ya yang seumur lah, yang sehobi. Iya, iya. Nah kalau cara berpikir bisa banyak perspektif seperti ini Pak, maksudnya lihat satu tema tapi bisa sorot dari sisi lain. Itu digali gimana Pak? Apakah karena belajar filsafat atau apa ya? Kalau tema ini sih dari biblical theology ya. Oh, biblical theology, oke. Kan Amsal, ya? youth ministry sendiri kan selama ini dianggap sebagai sebuah pelayanan yang sifatnya hanya praktikal saja ya. Gabungan antara mungkin ilmu komunikasi sama psikologi sama apa. Lalu ya jadilah youth ministry gitu. Tapi kan sekarang ini banyak orang-orang juga mencoba untuk melihat dari perspektif biblical theology gitu. Bagaimana menggali Alkitab untuk melihat pelayanan youth ministry itu seperti apa. Nah ketika studi itu sampai ke kitab Amsal dan sebagainya, saya menemukan ada tema itu. Ini juga yang nanti berkait dengan misalnya konseling berarti ya. Kan salah satu kelas yang Pak Ivan akan ajar adalah biblical counseling.
kalau yang penyelidikan itu lebih karena saya kan mengajar di sekolah ya, Ngajar untuk di sekolah. education ya. Oke. Tapi bisa juga menjadi bagian dari konseling karena konseling nggak bisa lepas dari kehidupan gereja. Apa yang unik Pak dari konseling yang Pak Ivan sendiri ajarkan atau anut? Bukan saya yang unik ya, tapi mungkin movement yang saya pelajari itu biblical counseling movement itu memang ada keunikan, Pak. Jadi berangkat dari satu isu bahwa Alkitab itu cukup ya, dia bisa untuk menolong kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Kalau mau didaftar ya, saya ada daftar nih mengenai 10 alasan terbanyak kenapa anak-anak remaja itu konseling. Ini tapi di Amerika ya. Oke. Yang pertama karena mereka depresi. Yang kedua karena mengalami kecemasan ya, anxiety. Yang ketiga masalah dengan kemarahan. Yang keempat masalah abuse problem ya. Yang kelima stres. Yang keenam masalah relasi, masalah di sekolah. Yang ketujuh ada problem mereka mengalami pelanggaran hukum ya, jadi mereka bermasalah dengan hukum. Yang kedelapan mengenai self-esteem. Yang kesembilan trauma. Yang kesepuluh karena grief ya. Kalau kita lihat ya 10 macam hal yang membuat remaja terapi ini kan sebetulnya Alkitab bicara mengenai itu juga. Jadi dalam biblical counseling kita mendekati problem-problem itu dari otoritas dan kedaulatan Tuhan yang dinyatakan lewat kitab suci. Itu keunikan dari biblical counseling. Pak Ivan, saya juga langsung kepikir ya, masalah depresi dan sebagainya di dalam biblical counseling. Nah, ini kan yang jadi isu mungkin sekarang ya, seberapa perlu misalkan orang yang menghadapi depresi, itu juga mengkonsumsi obat-obatan misalnya, obat penenang kah, karena memang dia nggak bisa tidur dan sebagainya. Nah, ini kan seperti borderline-nya susah ya, apakah benar mereka dia lebih harus ke psikiatri dulu kah, psikologi kah, atau justru ke biblical counseling mencari yang ahli rohani? Gimana Pak Ivan kalau untuk ini? Iya kan tubuh itu sama jiwa di dalam kitab suci diajarkan bahwa mereka itu tidak bisa dipisahkan ya. Jadi bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi saling memengaruhi. Maka kita mengenal ada istilah misalnya psikosomatis. Ya, kita mengenal juga somatosikis. Jadi psikosomatis kan kalau kita ada pikiran itu berpengaruh kepada fisik ya. Kita karena tegang misalnya jadi sakit perut, menjadi asam lambung kita lebih banyak dan sebagainya. Itu menjadi gejala yang normal. Nah, kalau misalnya orang karena tegang pikirannya lalu kemudian asam lambung dan sebagainya, perlu minum obat ya? Ya perlu aja kan gitu. Boleh aja minum obat. Tapi kan sebetulnya meskipun itu diobati, tetapi pengobatan itu hanya menghilangkan simptomnya, hanya menghilangkan gejala. Tapi kan tidak mengobati akar permasalahannya, yaitu apa sih yang dipikirkan, kecemasan apa yang timbul. Jadi mengenai penggunaan obat dan sebagainya itu sah-sah saja ya, itu silakan ke dokter yang bisa memberikan obat yang cukup. Tetapi kan rekan kita ini kan harus ditolong ya untuk memahami sebetulnya apa yang mereka sedang hadapi dan bagaimana dia harus menghadapi dengan kesulitan-kesulitan itu. Jadi kalau menurut Pak Ivan, misalkan kita ketemu dengan orang yang depresi gitu ya, apakah memang lebih baik kalau tergantung mungkin ya, kalau mungkin akut, apakah memang lebih baik dia psikiatri dulu atau memang dia lebih baik biblical counseling dulu gitu ya Pak Ivan? Maksudnya kadang kan kita menghadapi kasus mereka yang sedang depresi berat, nggak bisa tidur berhari-hari begitu ya. Seharusnya kita bisa ngobrol ya dengan psikiater yang menangani dan sebagainya. Jadi kita juga bisa belajar dari perspektif medis seperti apa. Kita justru perlu di briefing kalau dalam perspektif medis. Karena memang kita kan bukan ini ya, kita tidak masuk ke wilayah medis dan kita mengakui bahwa ada manusia itu terdiri dari jiwa dan dari tubuh juga. Jadi ketika ada simptom-simptom yang perlu diatasi ya harus ke medis. Nah, tetapi kita memberikan pendampingan untuk kita sebagai saudara seiman itu mengarahkan dia untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang utama yang ada di dalam hatinya dia. Kayaknya interaksi dengan psikologi mungkin yang lebih kontroversial ya Pak. Maksudnya bagaimana kita menggunakan ilmu itu dan Pak Ivan juga mengajar psikologi sekuler ya Pak ya? Ya psikologi sih membantu ya. Psikologi mungkin kalau saya baca Kierkegaard kan Kierkegaard bilang psikologi itu membantu. Tetapi
kita juga melihat bahwa manusia itu bukan hanya makhluk yang sifatnya hanya terdiri dari tubuh saja gitu. Justru psikologi muncul kan karena manusia bukan hanya tubuh tapi manusia punya jiwa gitu ya. Nah, tetapi Kierkegaard juga mengatakan manusia itu punya moral, manusia itu makhluk yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, manusia makhluk teologis gitu. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dijawab. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya manusia hanya makhluk biologis saja, kedokteran cukup kan. Tapi karena manusia itu makhluk yang adalah biologis dan psikologis, maka ada aspek kejiwaan, tidak cukup ini biologi. Nah, karena manusia bukan hanya masalah jiwa saja, tetapi juga manusia yang bermoral dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, maka juga psikologi tidak cukup. Ya, nah itu sebabnya Kierkegaard mengatakan kita harus kembali kepada kitab suci. Misalnya masalah dosa gitu. Dosa itu kan sesuatu yang real. Dosa sesuatu yang ada. Setiap orang Kristen pasti percaya bahwa dosa menjadi biang kerok banyak hal di dalam dunia ini gitu. Tetapi kalau kita melihat misalnya DSM-5 yang terbaru ya, daftar katalog misalnya problem-problem yang ada itu tidak ada dosa sama sekali kan. Ya, jadi bagaimana orang Kristen melihat dari perspektif Alkitab, hati misalnya tidak muncul di situ. Ya. Jadi kita mempunyai pendekatan tersendiri ya, mendampingi orang-orang yang sedang di dalam kesulitan. Kalau pemikir yang paling banyak pengaruhi Pak Ivan, Kierkegaard sepertinya, atau ada yang lain? Sebetulnya sih kepengen yang lain ya Pak. Cuman kan dulu waktu pengen belajar Bapak Gereja, pengen belajar Bapak Gereja, lalu kepengen baca ya Bapak-Bapak Gereja. Lalu dari mana? Yang pertama mungkin Agustinus dulu, nanti baru Justin Martyr dan sebagainya gitu ya. Karena mungkin kan yang gede ya, dan yang familiar karena kita sudah baca Calvin, jadi kan baca Agustinus itu katanya ini kan apa yang dilahirkan lagi oleh Calvin gitu ya. Jadi ya baca, tapi ya karena kemampuan dan apa ya, tidak selesai-selesai gitu. Dan memang tulisannya banyak sih gitu ya. Dan nggak gampang memahaminya gitu ya. Jadi mesti baca tafsiran ini, tafsiran itu. Jadi akhirnya nggak selesai-selesai, ya sudah itu di situ. Lalu kemudian ketika masuk ke sekolah filsafat kan saya juga kepikir gitu, selain Agustinus, lalu filsafat-filsafat yang lain, mumpung di sini saya juga kepingin baca satu orang yang Kristen gitu ya. Jadi kita belajar Yunani kah, belajar modern, belajar apa, tapi saya juga kepingin belajar siapa yang Kristen ya, Pascal kah, tapi Pascal teksnya sedikit juga ya, dia cuman tidak banyak juga. Lalu kepikiran, ini Kierkegaard juga baik gitu ya, waktu saya baca Kierkegaard dan banyak disalah mengerti di dalam komunitas Kristen ya. Jadi akhirnya saya di dalam sekolah filsafat itu sambil baca Kierkegaard juga. Gitu. Baca teks-teks seperti itu pasti nggak mudah Pak, apalagi Kierkegaard lumayan rumit ya. Iya. Ada tips nggak Pak untuk bagaimana bisa tangkap ide dari baca? Kalau saya ini ya, mesti dari misalnya ya buku-buku yang simple ya, mulai dari situ dulu misalnya Kierkegaard Within Your Grasp yang gitulah, yang pemula-pemula dulu lah ya gitu. Jadi mulai dari situ dulu. Lalu juga Agustinus juga begitu, misalnya yang simple ya, tema-tema umumnya. Lalu kemudian baru mulai satu persatu, mulai dari introduction, lalu kemudian baru mulai lihat karya mana, coba baca dulu. Berarti selain Agustinus, kemudian Kierkegaard, Calvin juga berarti pengaruhi pikiran Pak Ivan? Iya, tapi kalau pendidikan banyak Comenius ya saya. Comenius yang saya banyak baca. Pak Ivan juga kan sebagai koordinator dari sekolah Calvin ya Pak ya? Iya. Nah, gimana Pak Ivan lihat tentang kaitan teologi di dunia pendidikan itu sepenting apa sih? Teologi menjadi penolong yang baik ya, kita membawa firman Tuhan itu masuk ke dalam tugas kita sehari-hari ya, baik di dalam mandat budaya misalnya. Nah, dalam pendidikan juga begitu kan, kita ada banyak hal itu yang kita lihat itu seolah-olah netral, tapi kan tidak ya. Jadi itu semuanya mempunyai presaposisi tertentu. Nah, teologi itu menolong kita untuk membedakan. Kita bisa membedakan kan, Alkitab mengatakan kau harus mengetahui kehendak Allah, ya, lalu kita bisa membedakan yang mana kehendak Allah, mana yang bukan. Kalau umpama dilihat dalam hal yang lebih praktis misalnya? Misalnya saya di pendidikan Pak ya. Pendidikan sekarang misalnya ada sekolah gitu ya, lalu kemudian mereka punya policy gitu. Di tempat kami tidak ada disiplin, tidak ada hukuman. Ya, no punishment gitu kan ya. Nah, itu orang Kristen bagaimana gitu kan? Ini kan sesuatu yang kelihatan netral gitu. Kami nggak mau
punishment. Kenapa nggak mau punishment? Ya karena anak-anak itu pada dasarnya tidak boleh diintervensi. Anak-anak itu kalau dibiarkan dia akan baik sendiri. Jadi justru yang bikin anak-anak jelek itu adalah intervensi dari luar. Nah ini kan sebetulnya kalau kita belajar filsafat ini kan romantisisme gitu ya dari Rousseau dan sebagainya. Nah kalau kita bandingkan dengan Alkitab, justru Alkitab mengajarkan kita untuk melihat bahwa anak-anak muda itu erat hatinya tuh melekat pada kebodohan gitu. Dan disiplin justru yang menghilangkan kebodohan itu. Ya, sehingga kita bisa melihat, wah ini spirit seperti ini bukan apa yang diajarkan oleh Alkitab, tetapi justru disiplin, koreksi, itu bagian dari pendidikan Kristen. Jadi hanya untuk masalah itu saja pun tidak ada zona netral. Ya. Tapi agak lebih mudah sih Pak, lihat tidak ada zona netral di hal yang seperti moral begitu. Tapi mungkin untuk misalnya seni Pak, atau sains, itu bagaimana kita memandang? Misalnya kalau seni ya, seni kan juga ada banyak aspek yang bisa dilihat Pak. Misalnya seni bisa dilihat dari sebuah komunikasi gitu. Seni kan juga ada unsur komunikasi kan. Waktu kita bikin kan kita mau kasih lihat orang lain, bukan kita simpan di kamar gitu. Jadi kita pamerkan atau kita sharing beauty. Nah jadi pameran sendiri dilihat sebagai apa itu kan perlu sebuah kerangka teologis. Apakah ini sebagai penunjukan kehebatan saya atau sebuah sharing keindahan? Lalu kemudian ketika misalnya dalam seni sendiri, komunikasi, apa yang harus saya komunikasikan, bagaimana cara saya mengkomunikasikan, itu semuanya mempunyai value yang kita harus maknai dengan presaposisi tertentu. Saya tertarik dengan ini tadi Pak Ivan ngomong soal seni, pameran keindahan gitu ya. Justru kalau saya lihat kan sekarang mungkin jarang ya anak bikin lukisan atau apa. Tapi kan yang jadi pameran mereka itu sosial media Pak Ivan. Instagram, Facebook atau apa. Nah bagaimana ya Pak Ivan, bagaimana kita menghadapi ya yang Instagram, sosial media di mana itu mungkin jadi pameran. Mungkin bukan cuman ke apa ya, ke sesuatu yang indah ya, tapi kekayaan mungkin, hidup yang nyaman dan sebagainya gitu. Iya, itu sama kan. Jadi Instagram kan memang media komunikasi. Itu hanya tools komunikasi. Sebuah komunikasi sebaliknya tadi seni itu ada aspek komunikasinya, tapi dari sebuah komunikasi juga ada aspek seninya kan. Jadi ketika seni untuk memotret, menampilkan apa segala macam itu kan bagian dari seni dan itu bagus ya. Kita kan juga belajar menampilkan sesuatu dengan baik, dengan indah. Tapi ya kembali sebetulnya melalui semuanya itu apa yang kita mau komunikasikan. Apakah misalnya, oh saya mau komunikasikan bahwa saya ini keluarganya bahagia loh gitu ya. Lalu kemudian baik-baik saja, sangat mesra dan sebagainya. Ya nggak masalah sih, ya kan. Tapi akhirnya pertanyaannya adalah kembali tujuan akhirnya apa gitu. Apa yang kita mau sampaikan. Nah, teologi bisa menolong itu ya, bisa menolong menajamkan apa sih sebetulnya yang kita mau sharing dengan itu. Oh saya mau sharing bahwa kami ini dalam keadaan yang baik, ya kan? Ya boleh-boleh saja gitu ya. Kami ini keluarga besar yang akrab dan akur, boleh gitu. Ya tapi akhirnya tujuan akhirnya apa gitu ya. Jadi ya itu akhirnya teologi membantu itu. Nah yang perlu pengertian ini apakah pengajar dan hamba Tuhannya, atau sebenarnya sampai murid juga perlu ada pembekalan ini ya Pak? Karena setiap kita tidak bisa lepas dari itu ya Pak. Kita mengkonseling, kita perlu teologi. Kita mau memikirkan saya bekerja untuk apa, itu pun perlu teologi. Saya mau mempunyai motivasi aja gitu kan. Kita kan dengar misalnya ada motivator gitu kan ya. Tapi kita mengatakan, masa kayak begitu sih? Berarti ada motivator yang sesuai Alkitab, ada motivator yang melawan Alkitab kan. Nah jadi untuk urusan motivasi aja itu perlu teologi gitu. Jadi ya untuk semuanya ya Pak ya. Untuk semuanya. Makin beratlah tugas jadi hamba Tuhan. Pak Ivan ada ini nggak ada dorongan untuk orang bergumul misalnya ya, saya mau bergumul jadi hamba Tuhan tapi lihat kayaknya bidang yang harus dipelajari begitu banyak lalu jadi kecil hati karena mungkin saya kemampuannya nggak di situ loh. Kalau dalam kitab Hakim-Hakim ya Pak, itu yang dipanggil menjadi Gideon, yang dipanggil menjadi Simson itu nggak semua orang. Kita nggak bisa bayangkan kalau seluruh Israel jadi Simson gitu. Karena di zaman yang sama itu ada Rut loh. Dan Rut itu juga mengubah dunia gitu. Boaz itu mengubah dunia gitu. Tapi tidak dengan caranya Simson. Jadi Tuhan memang pakai orang berbeda-beda. Ya kalau memang orang itu dipanggil jadi Simson ya jadilah Simson. Kalau orang itu mau dipanggil sebagai Deborah, Barak ataupun misalnya mau dipanggil menjadi Gideon ya sudah. Jadilah itu. Tapi
Ada orang yang dipanggil menjadi Boas, iya menjadi orang yang taat sama kitab suci, baik sama orang, baik-baik menjalankan tugasnya, mengasihi bawahannya gitu. Ada Ruth yang setia ya menjalankan tugas sehari-hari rajin. Ya ada begitu gitu. Dan kalau itu kita ya mesti jalankan karena mungkin para pahlawan hebat itu dimunculkan Tuhan supaya kita bisa hidup normal, Pak. Heeh, tapi mungkin karena media sekarang ya kita menjadi takut kalau hidup normal. Bagaimana keadaanmu? Luar biasa gitu. Iya. Tapi kalau biasa-biasa saja, wah something wrong nih, aku dosa, aku nggak keren. Padahal kan ya biasa-biasa. Tampang kan juga begitu. Kalau ya ada orang yang sangat tampan, ada orang yang sangat cantik, tapi persentasenya kan mungkin dibanding yang biasa-biasa itu kecil ya Pak ya. Jadi kalau kita tidak termasuk kategori yang itu, ya sudah, kita kan menerima saja ya, kita juga bersyukur. Ya karena pada faktanya kebanyakan ya kita ordinary kok gitu. Baik dari tampang, dari kemampuan, dari apa. Bagaimana kita bisa bersyukur dan tetap bisa melayani Tuhan, meskipun kita nggak tanda kutip, nggak kelihatan extraordinary itu. Mungkin poin ini yang harus orang tahu ya. Kadang-kadang kan orang pikir kalau mau masuk sekolah teologi berarti mereka dibentuk versi Simpsonnya lah atau siapa. Iya. Padahal kebutuhan gereja untuk orang-orang seperti Boas atau Ruth juga dibentuk lewat sekolah teologi. Betul, betul Pak. Saya ada ini ya Pak ya, kalau nggak salah dulu, kan saya kan juga baru masuk mahasiswa teologi, baru lulus gitu ya. Dulu kalau nggak salah tuh saya pas mau masuk teologi, kalau nggak salah saya pernah bicara juga sama Pak Ivan itu, pikiran kita kan lebay gitu ya Pak ya. Nanti masuk teologi itu apa ya, baca Jim Elliot ditombak gitu ya, atau mati kelaparan gitu, martir dan sebagainya. Nah, saya ingat waktu itu Pak Ivan kasih saya nasihat yang saya nggak bisa lupa, cuma nggak tahu nih Pak Ivan masih ingat nggak nasihatnya ini dengan ini. Apa waktu itu? Waktu itu bilang kayak semacam ya belum saatnya gitu ya. Ya seperti masih seide dengan yang tadi ya, masih ordinary gitu ya. Kamu ya nanti belum waktunya ke sana. Kamu kalau misalkan dipersiapkan ke sana itu sangat baik. Wah, itu saya nggak bisa lupa nasihat itu. yang Corrie ten Boom ya. Semacam ya, sepertinya seperti itu Jadi deh. Ya. itu cerita Corrie ten Boom kan, dia itu datang ke papanya nanya gitu, Pak aku tuh takut tuh kalau disuruh mati buat Tuhan, mau dianiaya bagi Kristus, aku kayaknya nggak sanggup gitu. Gimana ya, wah aku apa orang nggak beriman kok nggak sanggup begini. Terus papanya kasih nasihat sama Corrie ya. Corrie kan kita tahu ya, orang yang akhirnya bertahan dalam penganiayaan berat di kamp konsentrasi itu, dia bisa. Tapi waktu itu dia masih muda dan bilang, aku takut Pak gitu. Papanya bilang, Corrie kamu minggu lalu kan waktu pergi study tour itu, Papa kasih uang kan? Iya, Papa kasih uang. Papa apakah kasih uang seminggu sebelumnya? Enggak, Papa nggak kasih uang seminggu sebelumnya. Apakah Papa kasih uang sebulan sebelumnya? Enggak, Papa nggak kasih uang sebulan sebelumnya. Kapan Papa kasih uang? Ya Papa baru kasih uang waktu saya mau pergi study tour, baru Papa kasih. Menurutmu kenapa? Nggak tahu Pak, mungkin karena saya saat itu baru butuh. Maka papanya Corrie ten Boom mengatakan, iya, mungkin sekarang kamu mungkin belum membutuhkannya. Tapi nanti ketika Tuhan tahu kamu membutuhkannya, Dia akan memberikan kepadamu. Kira-kira mungkin gitu Iya, ya. kira-kira gitu ya. Pak Ivan, ada hal-hal apa yang Pak Ivan pikir perlu disampaikan? Ya, saya mendorong ya teman-teman yang sedang bergumul untuk masuk dalam sekolah teologi. Pertama kita juga mesti punya gambaran yang clear ya, kira-kira hamba Tuhan seperti apa yang saudara mau. Kan kalau dalam Kierkegaard ya, kita tuh mau berubah itu ada imajinasi gitu ya, ada self projection gitu. Kira-kira tuh seperti apa? Nah, kita akan mengejar ke situ. Nah, yang pasti adalah kita melihat sifat-sifat kerja keras, kesungguhan, keteladanan, mau berkorban bagi Kristus. Apa yang dikatakan Alkitab itu yang kita kejar. Tapi mau menjadi seperti apa, sebesar apa, dan sebagainya itu semata-mata anugerah Tuhan. Yang penting adalah yang bisa kita berikan, ya kita berikan kepada Tuhan. Dan mungkin sekali setiap kita itu tidak bisa sama seperti orang lain, karena Tuhan mau kita itu menjadi satu pribadi yang unik. Ada hal-hal atau kelompok tertentu yang saya tidak bisa jangkau. Tapi mungkin ada kelompok orang lain yang bisa, karena Tuhan memanggil setiap kita di dalam keragaman ya, dan Dia yang beranugerah untuk memberikan kepada setiap kita masing-masing itu tempat di dalam tubuh Kristus. Pak Ivan, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk wawancaranya. Iya, sama-sama Pak.